warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya bisa hadir di sini bertemu dengan panjenengan. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Sudah bertahun-tahun saya menunggu ini. Alhamdulillah, ya walaupun masih pandemi, tapi kita sudah bisa berjumpa kembali. Ini semua sudah vaksin semuanya atau belum? Ada yang belum? Sudah? Booster sudah booster? Belum? Gimana nih Pak Fauzan, ada yang belum nih? Oh, yang belum nanti hari Minggu ada di Car Free Day, karena ini kasusnya agak naik. Di Cina naik, di Jakarta naik, di mana-mana naik, di Kediri juga naik. Jadi ada baiknya di booster. Booster keempat sudah apa belum? Hah? Belum ya? Oh, yang keempat cuma untuk nakes. Saya juga belum, Bu. Ya, yang keempat belum memang, enggak ada, masih belum ya. Yang ketiga dulu semuanya harus selesai. Nanti yang ketiga, yang belum silahkan datang ke Car Free Day. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terima kasih. Karena selama ini komitmen kita bersama untuk membangun Kota Kediri bersama-sama ini terwujud dengan baik. Dimulai dari tahun 2015, 16, 17, 18 hingga sekarang. Dan alhamdulillah dalam kerjasama antara pemerintah dan masyarakat membuahkan hasil yang positif. Salah satunya adalah kita mendapatkan banyak penghargaan seperti kepala daerah inovatif, kota paling toleran, kota yang paling bahagia. Coba bayangkan. Jenengan bahagia enggak di sini? Hah? Ada yang enggak bahagia? Bahagialah ya semuanya ya. Alhamdulillah. Lalu juga termasuk kita kota terkaya, ya wajar karena ada gudang garam di sini ya. Harapannya ada gudang garam yang banyak gitu ya. Dan saya berharap mudah-mudahan ada banyak UMKM yang tumbuh di Kota Kediri supaya kota kita lebih maju lagi. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga membahas terkait dengan Prodamas. Saya boleh ya nanya-nanya ya. Nah, di Prodamas ini pertama di Kelurahan Mojoroto, saya sekedar pengen tahu aja sejauh mana Kelurahan Mojoroto ini mengembangkan Prodamas, membangun daerahnya. Saya dengar katanya bagus Prodamas di Kelurahan Mojoroto dan Bujel. Katanya di Kelurahan Mojoroto ini membuat balai RT. Ini benar ya, RT 43 ini. Oh, RT-nya banyak ya? Ada 53. Loh. Ini balai RT 43. Namanya Tamara Blesinski. Oh, bukan. Oh, Taman Ramah Anak, disingkat Tamara. Waduh, terima kasih, bagus sekali namanya ini. Ini bagaimana dipakai ya ini ya? Kok punya ide bikin Tamara ini gimana ceritanya? Ada yang bisa bercerita Bapak Ibu? Tamara, Mbak Tamara? Oh iya Pak. Wah, ini jagoan tenis ini kayaknya. Betul ya? Terima kasih. Mohon izin Pak Wali. Sabetannya masih maut ini kayaknya. Insya Allah Pak. Baik, saya mewakili RT 43, saya kenalkan dulu. Kebetulan saya RW 11, Kelurahan Mojoroto. Juga kebetulan tahun 2001 ini kami ketua Pokmasnya, Pokmas 5, yang kemarin alhamdulillah diparingi hadiah dari Pak Wali lewat pemerintahan Pak Paulus berarti nggih. Matur suwun Pak Paulus, tapi dereng cair nggih. Saya dapat ini ciri-ciri orang yang baik. Belum menerima barang aja sudah matur suwun. Tepuk tangan dulu. Baik, Gimana Pak nih, Wali. kapan ini? Sampun Pak, sampun diperpanjang. Saya sudah ada telepon. Nanti sudah. cair. Oh mantap. Yeah. Supaya enggak garing saja Pak Wali, katanya kopi tahu ya. Kita ramaikan lah. Baik,
izin Pak Wali, mau ketemu kami melaporkan dan sekaligus nanti ada usulan. Jadi kalau Tamara ini tempatnya di RT 43 di Perumahan Mojoroto Indah yang depan ini, itu di atas tanah Fasum, tapi sudah diserahkan dari PT Mojoroto Indah ke kota. Sehingga di situ ada 2 lokasi, bahkan 3 Fasum, yang satu untuk olahraga, yang satu untuk Tamara ini, Taman Ramah Anak. Nah ini tahun anggaran Pokmas 21, besarnya 29.500.000. Alhamdulillah terwujud. Kemudian juga ada swadaya masyarakat, itu sekaligus sudah ada listrik, sudah ada pompa air. Kemudian kegiatannya kita padukan dengan program Podamas juga yang di RT 43, yaitu Butorantas sama ini swadaya masyarakat, taman bermain. Jadilah Tamara. Nah kegiatannya sekarang untuk Mas Inggris masih di sana kita gunakan itu Pak Wali. Jadi sekarang berlangsung. Ini juga terima kasih lagi, kami sudah difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dengan tutornya. Ya. Inggris masifnya sudah berapa anunya? Banyak Pak? Banyak, jadi jumlah total, nanti ini ada penanggung jawabnya Pak Wali, nanti saya laporkan detailnya. Yang jelas anak-anak di situ alhamdulillah banyak dan sekarang sudah berani ngomong. Malah RW-nya kadang-kadang kalau lewat ya omong Inggris. Breakfast lah, pagi-pagi saya belum breakfast sih biar. Ya, seperti itulah. Saluran RT 3 RW 1 ada? Ada ya saluran RT 3 RW 1 ya? Ada. Ya. Yang ini bukan? Enggak ada kendala ya Pak ya salurannya? Alhamdulillah dengan adanya saluran, perbaikan saluran Prodamas tahun 2018 sangat membantu sekali. Banjir biasanya yang banjirnya nggak surut-surut, sekarang 1 jam atau 2 jam sudah surut. Meskipun yang di jalan raya genangan masih tinggi, tapi 1 jam sampai 2 jam. Ini sudah. Kalau hujan air yang di jalan ini bisa masuk ke got nggak Pak? Bisa, tapi sampai meluber Pak, nggak cukup. Oh tetap nggak cukup gotnya? Ya. Soalnya kan itu ngumpulnya air dari RT 53 sampai ke RT 3, ngumpulnya itu semua. Baik, itu memang agak gempil-gempil gitu ya Pak ya? Trotoar apa? Ya Pak, tapi sudah mendingan, sudah bagus. Ya kalau membuat harus bagus Pak, ya. Kalau nggak bagus nggak usah buat. Kita, siap. Iya saya serius. Kita membangun yang baik atau tidak sama sekali. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi kalau kita membangun sesuatu harus baik atau tidak sama sekali. Karena kalau nggak baik setahun 2 tahun rusak buat apa? Ya. Betul nggak? Jadi yang bagus sekalian. Kalau nggak bagus, tolong jangan dibangun. Saya minta tolong dengan sangat. Karena Prodamas ini, kalau kita bangun, kalau kita membeli sesuatu atau kita mau apa, kita mikirnya harus 10 tahun ke depan bagaimana. Kalau membangun ya 25 tahun ke depan bagaimana. Kira-kira seperti itu Pak. Ya. Jadi bisa manfaatnya itu panjang, terus bisa membantu masyarakat dalam mencari solusi. Kira-kira begitu Pak Nge? Ya, oke, sip. Terima kasih. Berikutnya Bapak Ibu, Kube kios manja atau manjah ini? Loh. Waduh. Ya.
Kube Iya, kios Pak. manja, betul ya? Iya Pak, benar. Iya. Ini kios manja yang berada di RT 11 Pak. RT 11 RW 4. Ini tadi kebetulan Ibu RT-nya itu ada, sedangkan Pak RT-nya sedang warganya ada yang meninggal Pak barusan tadi. Sehingga masih sibuk ngurusi perlengkapannya. Oh, ngaten. Nggih. Baik, nggih. Ini Jalan Pak ya? Kuenya? alhamdulillah Pak, jalan. Jadi ini sudah berjalan sekitar insya Allah 2 tahun Pak. 2 tahun. Di sini dari ibu-ibu PKK Pak, PKK RT 11 itu kan kebetulan di warga RT 11 itu memang banyak yang memproduksi kue Pak. Oh iya. Jadi home industry Oh. ya cuma Terus dijual di sini. iya sebagian dititipkan. Jadi sebelumnya itu kebanyakan melayani dari pesanan-pesanan gitu. Nah, terus akhirnya berkumpul mungkin terus berembuk sehingga bagaimana kalau RT 11 ini membuat kube yang berisikan kue-kue dari warga yang mau menitipkan. Jadi selain dari warga juga ada mungkin dari warga di luar RT 11 itu yang mau menitipkan jajan. Nitip gitu ya, nitip Iya, di situ nggih. Jadi ini menjualkan kira-kira begitu. Iya, benar. Tempatnya di mana tempatnya? Itu di Jalan Kawi, Pak. Jalan Kawi nomor 59. Jadi kebetulan Pinggir di sini- jalan. Iya, pinggir jalan, barat jalan, Pak. Ya, Oh. alhamdulillah ya akhirnya pembelinya kan tidak hanya dari warga. Jadi mungkin kan kalau di pinggir jalan kan ada yang lewat itu kan juga. Wah, ini bagus Pak kalau dibuat sentra makanan. Nah, Iya, gitu, Pak. jajanan apa? Mudah-mudahan. Namanya jajanan apa ini ya? Ya ini ya macam-macam, Pak itu. Jajanan Jadi kue-kue yang kadang- jajanan kue apa jajanan Ah, jajanan pasar. Kalau jajanan pasar bukan ya? Ya. bukan Pak ini ya. Snack. Ini manja. Ya, snack. Lah ini kan manja itu sebenarnya dari kata manotan jaya, Pak. Manot. Jadi di RT 11 itu istilahnya itu manotan gitu, Pak. Enggak tahu itu saya dulu sejarahnya gimana kok jadi manotan itu katanya itu dari orang Belanda atau gimana gitu, Pak. Nah ini tadi. Dan kebetulan ini juga tempatnya bersebelahan dengan saya, Pak. Saya kan juga kebetulan di ketua RW 4-nya. Itu. Nah ini juga kemarin dari Prodamas juga mengajukan itu, mungkin etalase, penambahan etalase juga gitu. Alhamdulillah juga berjalan. Nah ini kubenya berapa orang Pak yang ikut di dalam kubenya itu? Jadi ini dari PKK itu ada sekitar berapa ya? Lumayan banyak Pak. Jadi yang jaga itu nanti memang digilir. Jadi tiap hari ada dua ibu-ibu PKK yang nanti hasilnya itu memang sebagian, saya cuma hitungannya persisnya enggak paham Pak. Yang paham ibu-ibu PKK itu sebagian ke kas PKK, kemudian juga dari yang menunggu itu nanti dibagi seperti itu. Dan pembagiannya seperti itu. Cuma saya untuk persentasenya enggak begitu paham gitu Pak. Yang jelas di situ ada kas juga untuk pengembangan usaha gitu. Ya. Terima kasih Pak. Lalu ada lagi Mojoroto Got Talent, ini maksudnya apa ini? Oh ini yang bisa jelasin siapa ya ini? Pak Lurah ya? Assalamualaikum Mas Abu. Oh iya, waalaikumsalam. Mohon izin mau menjelaskan sekilas tentang Mojoroto Got Talent, Pak. Jadi Mojoroto Got Talent adalah ajang pencarian bakat di Kelurahan Mojoroto. Jadi dari kami Karang Taruna dan bekerja sama dengan kelurahan juga di RW 1 tepatnya waktu itu kita mengundang untuk tiap-tiap wakil di RT, setiap RT di masing-masing kelurahan Mojoroto itu untuk mengirim perwakilannya untuk mengikuti Mojoroto Got Talent untuk menjaring bakat-bakat yang dimiliki oleh warga Kelurahan Mojoroto. Alhamdulillah dari tiap RT yang diundang juga banyak partisipan yang hadir, sekitar 40-an partisipan, jadi melebihi 70% dari undangan. Alhamdulillah dan berjalan dengan lancar dan sangat semarak untuk
gairahnya untuk warga-warga di Kelurahan Mojoroto. Wah mantap ini. Ini dari Karang Taruna ya Mas jenengan ya. Tepuk tangan dulu Siapa? Bapak Ibu bisa bikin acara yang keren seperti ini. Terus kapan mau dipentaskan ini? Insya Allah ini juga dalam waktu dekat juga ada Mojoroto Got Talent season kedua Pak. Dan Enggak, kalau sudah dapat talentnya terus di anu apa? dipentaskan gitu Pak. Dipentaskan kemana atau apa gitu? Atau arahnya kemana nanti? Arahnya kalau dari kami arahnya itu mau menjaring yang pertama kan dari kita menjaring di Kelurahan Mojoroto Pak. Ya. Nanti bila ada kesempatan kita mau kerjasama dengan kelurahan-kelurahan lain, Karang Taruna kelurahan lain untuk menggerakkan warganya. Jadi kita akan membuat kompetisi Got Talent itu jadi ajang Karang Taruna Kota Kediri gitu Pak. Oh gitu. Jadi lebih luas lagi, tapi sementara masih di Di lingkup mana kelurahan. tempatnya? Yang kemarin di RW 1 Pak, kalau untuk besok dilakukan di RW 9 yang kebetulan juga kampung keren dari Mojoroto yaitu Kampung Budaya. Oh gitu, bagus. Ini juga bisa dipakai loh ini. Siap Pak. Ini Sekartaji ini kita buat apa? Memang bukan buat pajangan loh ini. Ini Siap bisa untuk dipakai depannya juga. bisa dipakai Pak. Ibu bapak kalau ada apa boleh pakai itu. Mau bikin acara apa? Nah, kalau manten nih jangan. Ya bikin acara seperti anak-anak muda ini bikin acara, tapi nggak boleh main paku di jebol semua nanti. Jadi ini bikin acara di situ tuh bagus. Ajak jalan-jalan siapa di situ atau apa itu bagus. Boleh. Terima kasih. Cuman arahnya sekarang nanti ke depan karena kota Kediri adalah kota perdagangan Bapak Ibu. Jadi harus bisa menggerakkan ekonomi. Jadi mikirnya kalau membuat sesuatu harus bisa dijual, Karena sebentar lagi ada jalan tol Bapak Ibu. Orang akan datang banyak sekali ke Kediri. Kalau sekarang Kediri tiap harinya didatangin orang kira-kira 1.000 kira-kira ya. Besok bisa 3.000 yang datang ke sini Bapak Ibu. Karena ada bandara, ada macam-macam, orang pasti akan datang. Nah, kalau datang kita harus jualan apa? Nah, itu gitu ya. Baik Mas, Mbah Nun. Siap, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya Kelurahan Bujel, Taman Bermain RT 3 RW 3. Betul ya ini ya? RT 3 RW 3. Itu berarti digunakan untuk main anak-anak TK ya atau di dekat TK. Wah, ini banyak ternyata permainannya di sini. Betul? Siap, betul Pak. Oh iya, tempatnya di mana Pak ini? Tempatnya beralamatkan di RT 3 Nggih, RW 3. pasnya di mana? Pasnya di Bujel Gang 4, Balai Kelurahan arah timur kurang lebih 300 meter. Oh, di sana. Iya. Ya. Baik Pak, saya minta dijaga ya Pak ya. Terima kasih. Kalau ada yang rusak ya dibenerin. Biasanya kalau besi atau apa itu biasanya ada aus, ada apa itu dibenerin. Karena ini dipakai mainan anak-anak. Siap Gitu, Pak. oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Abu, kami dari Perumahan Persada Sayang. Di sana ada 3 RT, 18, 19, 20. Perlu kami informasikan bahwa selama 3 tahun ini kami tidak bisa menikmati infrastruktur dari Prodamas. Karena permasalahan statusnya belum diserahkan kepada Pemkot. Oh, anunya. Fasum fasosnya Iya. belum diserahkan. Sedangkan Kok kalau dibeli tuh Pak perumahan nggak diserahkan. punya fasum fasos toh? ya itu kendalanya informasinya karena belum diserahkan pada Pemkot sehingga tidak bisa direalisasi untuk Prodamas dari bidang infrastruktur. Lah, terus? Sedangkan dari pihak developer sendiri yang harusnya menyerahkan, developernya sendiri sudah tidak tahu rimbanya di mana. Oh, disomasi Pak. Kalau perlu ditawur. Nah, sudah 3 Loh, tahun iya. ini kami terkatung-katung, Lah, gimana? Pak. Jadi Kenapa? belum ada dinas yang ikut Baik membantu Pak, kami. datang ke Bapeda. Kemana nih tempatnya nih? Perkim, datang ke Perkim, diurus ke Perkim, somasi.
langsung somasi. Harapan Disomasi kami Pak. nanti ini yang Prodamas 22 ini kan tinggal 2 bulan. Harapan kami nanti bisa terrealisasi Pak untuk Nggak Prodamas. bisa Pak, satu-satu. Iya. Itu kan sudah diajukan, tapi karena hanya terganjal status tadi sehingga Nggak bisa, Iya. banyak sekali di Kediri seperti itu. Iya. Pertanyaan saya kenapa dibeli? Nah, dulunya kan kita nggak tahu kan. Oh nggak tahu ya, kalau nggak tahu ya. Dari Saya developer nyerah. Ya. menawarkan Pertama perumahan. kalau beli rumah di perumahan harus jelas. Harus jelas, kita nggak boleh dibohongin lagi. Tapi sudah saya cover di perwalinya Pak. Sekarang setiap perumahan itu harus menyediakan fasum dan fasos yang baik. Ya toh? Kalau enggak izin tidak akan keluar dan tidak boleh dibangun. Contohnya yang enggak dibangun sudah banyak. Saya di nego tak inggati terus, gak gelem aku. Pokoknya aturannya itu ya itu. Saya hanya ingin warga Kediri tidak kecewa setelah memberi rumah karena banyak sekali yang seperti itu kasusnya. Jadi saya sarankan disomasi. Nah, sudah. Nanti datang ke Perkim Bapak. Kantornya Pak. di mana? Belakangnya kantor PU itu ketemu Pak Ubaidillah. Pak siapa Pak? Itu orangnya itu. Somasi sampai ketemu kalau perlu tawur. Iya, Pak. Ini keras ini saya. Ini saya sangat keras nih. Tawur kalau perlu. Karena saya sudah ketemu sama pengembang sama komunitasnya pengembang itu saya marah-marah betul. Kok ada seperti itu? Ini untuk Nah, pengembangnya seperti Total itu. Persada Pak. Kantornya di Jakarta dulu. Kenapa? Dari pengembangnya dari Total Persada. Kalau perlu dia ada di leng semut pun kita parani Pak, kita tawur Pak. Ya, Mau terima- di terima Amerika pun nggak masalah, yang penting somasi dulu. Wes, gitu aja Pak. Jangan pengen aman toh. kasih. Iya Pak, terima kasih. Terima Kita kasih nggak Pak. bisa kalau aspalnya rusak nggak bisa benerin, sanitasinya jelek kita nggak bisa benerin, nggak bisa apa-apa, nggak bisa masuk, itu tanahnya mereka, bukan tanahnya panjenengan. Namun untuk status jalan ini kan sudah disertifikat oleh PU Pak. Apakah itu tidak berarti sudah masuk asetnya Nggak Pemda? tahu saya. Mungkin jalannya dulu ngawur-ngawuran di aspal gitu mungkin. Tapi Tapi sekarang kalau- sudah ada patoknya dari PU Pak. Berarti kan sudah resmi Nah, disertifikat. ditanyakan aja dulu, siapa tahu sudah diserahkan. Tapi kok kayaknya enggak ya. Kalau belum diserahkan ya? kelihatannya belum Pak. Jadi gini Pak, fasos fasum itu harus diserahkan dulu kepada Pemda. Kalau enggak, pangapunten, itu tanahnya masih tanah orang. Terus tahu-tahu kalau masalah atau apa dibawa gitu terus ya. Dilalah itu nanti terus dicekel nih, terus piye Pak? Gak diurus, kan repot juga itu. Udah Pak, diurusin dulu aja. Oke ya Pak ya? Terima kasih Pak. Ya baik, mohon maaf nih saya agak keras gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Karena yang benar, monggo mana lagi yang belakang silakan. Silakan, yang perempuan gak ada nih. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim, matur suwun. Begini, terkait dengan gandengannya dengan sungai ya Pak ya. Kebetulan kami ada di Kelurahan Bujel Nggih. dan memang Kali Kedak ini luar biasa Pak. Luar biasa apa sampahnya. Oh sampahnya. Iya. Nah ini mungkin kalau bisa nanti ada kebijakan baik itu melalui Perda dan Perwali terkait dengan siapapun yang ada tinggal di bantaran ataukah yang di sepadan sungai ataukah seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri itu kita kasih ada perda yang mengikat, artinya ada sanksinya seperti itu yang benar-benar mengikat dan ada sanksi yang nantinya bisa mengerem atau mengurangi pembuangan sampah ke sungai. Kebetulan kami ada di giat lingkungan termasuk bersih-bersih sungai Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin bisa juga saya harapkan ada kebijakan terkait pengurangan pemakaian plastik sekali pakai buang. Karena ini yang sangat meresahkan.
banyak wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang kosong, tanah-tanah kosong itu dibuangin sampah-sampah tak bertuan atau sampah ilegal karena nggak tahu siapa yang buang. Selain di daerah-daerah atau lokasi-lokasi ilegal itu tadi juga di sungai. Biasanya malam Pak kalau di sungai. Ini sangat memprihatinkan. Dan ini kami sudah cek termasuk TDS dan pH-nya dari beberapa sungai itu memang standar WHO 500, akan tetapi kalau sudah 450 itu sudah sangat. Apanya? TDS-nya Pak. TDS-nya. Ya, TDS-nya sudah 450. Kalau pH-nya? Sampingnya, kalau pH-nya juga tinggi Pak. Sampingnya Brimob yang tadi disampaikan dari teman dari Kelurahan Mojoroto itu selain berwarna, berbau, berbusa, TDS-nya juga 450. Seperti itu. Perdanya sebetulnya sudah ada. Cuman namanya ini masalah apa ya? Masalah kesadaran orang membuang sampah. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, orang membuang sampah di sungai itu ya langsung hilang gitu loh. Tapi pasti nyangkut di tempat lain, kira-kira begitu. Nah makanya ini harus bersama-sama kita memang sudah waktunya sadar nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Sudah jam 7 lebih ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi lagi. Bapak Ibu, saya mengaturkan banyak terima kasih, kalau ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas